Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Akmal Fauji. Saya di sini dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang makalah kami yang kami buat dan kami menjadikan vlog. Yaitu kami ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul tentang frozen food dimsum. Baik, ide usaha pada akhir tahun 2019 kemarin, masyarakat Cina diuji dengan adanya kemunculan sebuah virus menular yang sangat berbahaya yang bernamakan COVID-19. Virus ini sudah menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sudah banyak ribuan yang tertular, bahkan meninggal karena virus ini. Karena munculnya virus COVID-19 ini lah yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan agar pusat perbelanjaan dan kafe-kafe, tempat di mana orang-orang bisa berkumpul, ditutup sementara. Pemerintah juga memberikan kebijakannya agar masyarakat Indonesia tetap di rumah saja, menghindari ada kumpul-kumpul dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kita berinovasi mengembangkan produk frozen food dimsum yang dapat dinikmati oleh banyak meskipun di rumah saja. Walaupun di rumah saja tetap bisa menikmati makanan yang sekiranya tidak bisa kita beli karena kebijakan pemerintah tersebut. Ini merupakan usaha yang sangat menguntungkan di kala masa pandemik ini. Usaha kami itu frozen food dimsum. Ini merupakan usaha pemilik bersama dan rekan yang dijalankan secara bersama-sama. Frozen food dimsum ini akan dipasarkan dengan keadaan beku sehingga dapat dikonsumsi sewaktu-waktu dan dapat disimpan di kulkas atau di freezer. Produk ini kami dapat bertahan lama, dapat dijadikan makanan atau cemilan cadangan yang dapat dimasak sewaktu-waktu. Produk ini merupakan produk frozen food dimsum berbahan dasar daging. Pada saat ini sangat bervariasi di pasar, cukup banyak dikonsumsi. Data survei ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian 2015 menggunakan terjadinya perkembangan yang sangat pesat pada konsumsi olahan daging di tingkat nasional. Rata-rata perkembangan konsumsi oleh daging tiap tahunnya itu 10,28%. Hasil survei yang lain menyebutkan peningkatan konsumsi sosis rata-rata tumbuh besar 4,450% per tahun. Produk frozen food dimsum merupakan produk daging olahan yang paling banyak dikonsumsi. Meningkatkan permintaan konsumen terhadap frozen food berimbas meningkatkan kebutuhan daging ayam dan sapi. Dalam usaha frozen food ini, kami menjual dengan cara menyetor kepala penjual lain. Seperti toko, kami juga menerima pesanan via online, telepon, atau SMS. Visi dan misi. Visi menjadi sebuah usaha besar penyedia makanan frozen food dimsum yang berkualitas, higienis, simpel, dan hemat untuk semua kalangan dengan keuntungan meningkat. Misi, menyediakan, menjual, mendistribusikan makanan olahan frozen food dimsum ke semua para penjual dan pelanggan, tentunya dengan menjaga kualitas serta kehigienisan makanan tersebut dengan simpel dan harga hemat. Mengembangkan produk untuk menambah varian, selalu mengutamakan mengingatkan kepuasan pelanggan. Menjalankan promosi rutin secara online maupun offline sehingga semua kalangan dapat mengetahui produk yang disediakan, berkeinginan untuk membeli. Tren yang sedang berkembang. Bisnis kuliner dan makanan pun menjadi sebuah bisnis yang tren di zaman sekarang. Banyak anak-anak muda sekarang yang memang berkreasi dengan makanan sehingga membuat orang-orang penasaran. Uniknya, saat ini dapat dimanfaatkan dalam waktu yang singkat. Contohnya itu nugget, bakso, sosis kaki naga, somai, dan lain-lainnya. Untuk memasarkan pemakanan tersebut sangatlah mudah karena bisa menggunakan media sosial. Selain media sosial, Selain media sosial, pemasaran kuliner saat ini begitu unik dengan menggunakan food truck. Food truck merupakan mobil truk yang dimodifikasi untuk bis memasarkan kuliner, sehingga tempat yang dituju pun bisa berubah-ubah tergantung sebuah event atau permintaan dari para penggemar makanan tersebut. Tren bisnis kuliner ini diperkirakan akan terus berkembang sih. Manfaat produk selalu fresh dan kesegaran terjaga, tidak membuang-buang makanan karena bersedia konsumsi secukupnya, menghemat waktu untuk memasak, aman dikonsumsi, rasa makanan tetap sama, lebih sehat dibandingkan jajan di luar. Profil usaha. Nama usaha kami yaitu Frozen Food Dimsum Berkah. Lokasi usaha kami di Benda Timur 12 F6 nomor 3 Pamulang 2 Tangerang Selatan. Produk kami dimsum. Pemilik usaha Akmal, Ami, Siti, dan Ariana. Email frozenfooddimsum@gmail.com. FB Frozen Food Dimsum Berkah. Twitter @frozenfooddimsum berkah. Blog atau web kami Frozen Food Dimsum Berkah.
kewirausahaan arbitrase, wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan pembukuan. Kegiatan kewirausahaan ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi wirausaha. Kegiatannya adalah spekulasi dan memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli. Karena kelompok kami memutuskan untuk menjalankan usaha sebagai reseller dari frozen food, maka profil usaha dari kelompok kami termasuk keadaan usaha arbitrase. Rumah, pusat perbelanjaan, dekat sekolah, rumah sakit. Namun, karena masa pandemi ini belum berakhir, kami memutuskan untuk menjual di pinggir jalan dekat rumah dan jaga penjualan secara online. Price harga. Nama perusahaan dinamakan Frozen Food Dimsum Berkah karena kami yakin usaha yang kita jalankan walaupun terlihat sederhana sekali tapi banyak peminatnya. Konsumen yang dituju, teman-teman kuliah, sekolah, rumah, para saudara, tangga, orang asing, karena tidak memasang lewat media sosial, siapa saja bisa membelinya. Modal yang kami diharapkan 3.620.000. Modal yang tersedia 3.620.000. Peralatan perusahaan yang diperlukan: 1 sepeda motor untuk mengambil barang dari supplier, 2 frozen yang menyiapkan barang makanan. Modal awal yang kita perlukan untuk usaha ini sebesar 3.620.000 dengan perincian harga barang sebagai berikut. 1. Dimsum frozen sayur isi 25 pieces, harga 19.000. Kuantitinya 20, jumlahnya 380.000. 2. Dimsum frozen ayam 5 pieces, yaitu 15.000. Kuantitinya 20, jumlahnya 300.000. Dimsum frozen ayam 100 pieces, Rp 150.000. Kuantitinya 5, jumlahnya 950.000. Dimsum frozen mix 100 pieces, totalnya 229.000. Kuantitinya ada 5, jumlahnya 1.145.000. 5. Dimsum frozen sayur 100 pieces, Rp 169.000. Kuantitinya 5, jumlah 845.000. Harga untuk frozen food dimsum yang kita jual dimulai harga dengan 25.000 sampai 235.000. Berikut adalah rincian harga frozen food yang kami jual. 1. Dimsum frozen sayur isi 25 pieces, yaitu harga 25.000. Kuantitinya 20, jumlahnya 625.000. 2. Dimsum frozen ayam 15 pieces, harga 20.000. Kuantitinya 20, jumlahnya 400.000. Dimsum frozen ayam 100 pieces, Rp 195.000. Kuantitinya 5, jumlahnya 975.000. Dimsum frozen mix 100 pieces, Rp 235.000. Kuantitinya 5, jumlahnya 1.175.000. Dimsum frozen sayur 100 pieces, Rp 175.000. Kuantiti kami Rp 875.000. Total pendapatan yang kita dapat dari penjualan tersebut adalah senilai 4.050.000. Maka dari penjualan tersebut kita meraih untung sebesar 430.000. Karakteristik kewirausahaan usaha kita yaitu memiliki rasa percaya diri, memiliki kepercayaan dari diri yang kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain, berani menanggung risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, berorientasi pada tugas dan hasil, berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun, memiliki kreativitas tinggi, selalu memiliki komitmen dalam pekerjaan atau kerja dan tanggung jawab. Karena dengan menjadi pengusaha tidak bergantung pada atasan, karena kita punya usaha sendiri. Selain itu, keuntungan bisa dinikmati sendiri dan dapat mengembangkan usaha sesuai dengan kemauan tanpa ada bisa menekan kita. Tetapi jika bekerja sama, maka segala sesuatu harus diperundingkan dan disepakati, dan pembagian hasil pun dibagi rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amia Syifa dari kelompok 1 ingin menjelaskan poin 6 sampai dengan 10. Nah, poin yang ke-6 itu adalah karakteristik wirausaha apa yang kita miliki. Nah, yang kita miliki itu ada 8. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, memiliki
komitmen dan rasa tanggung jawab dalam pekerjaan. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Yang keempat, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang kelima, berani menanggung resiko. Yang keenam, jujur dan tekun. Yang ketujuh, memiliki kreativitas tinggi. Yang kedelapan, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan poin yang ketujuh itu faktor pemicu kewirausahaan. Kenapa kita tertarik pada kewirausahaan? Karena bila kita punya usaha sendiri, kita tidak tergantung pada atasan, dan keuntungannya pun dimiliki sendiri dan dikuasai sendiri. Mengembangkan produk usaha yang kita miliki itu tidak harus ada rasa tekanan dari orang lain. Justru kita malah bisa mengembangkan sesuai kemauan kita sendiri. Tetapi jika kita bekerja sama dengan yang lain atau bergabung sama yang lain, segala sesuatu atau ingin mengembangkan sesuatu harus diperundingkan dengan semuanya, dan keuntungannya pun harus dibagi rata dengan semuanya. Tidak boleh memiliki sendiri atau dinikmati sendiri, karena kan itu bekerja sama. Jadi kita harus semuanya harus bekerja sama. Kalau sendiri ya sendiri. Poin yang kedelapan, modal usaha yang kita miliki. Nah, modal usaha yang kita miliki itu berupa tabungan dan juga pengetahuan. Nah, dari tabungan itu kita bisa membeli produk atau bahan baku yang kita butuhkan. Nah, pengetahuan itu kita bisa mencari tahu produk dari orang lain kayak gimana, berupanya kayak gimana, cara pembuatannya kayak gimana. Nah, itu bisa kita cari tahu melalui sosial media, koran, atau yang lainnya. Dan ide peluang usaha yang disediakan oleh pihak lain atau murni kreativitas kita. Nah, jika dari pihak lain itu peluang usahanya seperti isi ulang air galon yang dijual secara eceran. Tetapi jika murni kreativitas kita itu seperti kita membuka warung makanan dan kita menjualnya sendiri dan memasaknya juga pun sendiri. 10 itu adalah usaha yang akan kita pasarkan dan segmen pasar apa yang kita miliki. Usaha yang akan kita pasarkan itu di tempat-tempat ramai yang banyak penduduknya. Nah, seperti penduduk yang padat atau tempat wisata, jalan raya, tempat tongkrongan, yang intinya banyak penduduk dan pengunjungnya. Nah, kita juga harus mengiklankan produk kita itu di sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya. Nah, segmen pasar yang kita miliki itu adalah measurable atau terukur, karena kita harus mengukur berdasarkan nilai atau volume penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jamila, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang poin 11 sampai dengan poin 15. Di mana poin yang 11 ini mengenai modal usaha. Modal usaha yang akan saya jalankan yaitu pertama dengan modal tabungan pribadi saya sendiri dan juga rekan-rekan saya yang mau bekerja sama dengan saya. Jika modal tersebut masih belum mencukupi, maka kami akan meminjam kepada lembaga keuangan. Dan hasil dari dana tersebut akan kami belikan untuk membeli bahan-bahan pembuatan produk kami, membeli peralatan, membeli keperluan lainnya seperti membeli etalase, membeli lemari pendingin, membeli plastik kemasan, dan juga sewa ruko, dan banyak lagi. Dan tak kalah pentingnya yaitu modal teknologi yang memadai. Untuk poin yang ke-12 yaitu strategi untuk pengembangannya, dimana dengan teknologi yang memadai serta elektronik yang sederhana seperti handphone berbasis Android, di mana alat tersebut akan menjadi alat untuk mempromosikan dan menawarkan produk kami di media sosial, dan juga penawaran secara langsung kepada para konsumen atau para konsumen yang datang ke toko kami serta bersedia menjadi reseller kami, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui
tentang produk yang kami tawarkan. Untuk poin yang ke-13 yaitu plan usaha yang akan kami jalankan, yaitu mempunyai dan membuat produk makanan yang kekinian namun memiliki cita rasa yang dituangkan sangat khas, yang tidak hanya cocok untuk menjadi cemilan tetapi juga cocok untuk lauk, untuk sajian makanan yang praktis. Visi kami di sini menciptakan suatu jajanan yang unik dan juga menarik. Misi kami yaitu memberikan pelayanan terbaik dan juga mudah bagi para konsumen. Poin ke-13 yaitu mengenai plan usaha yang akan kami jalankan, yaitu menciptakan, memiliki dan juga membuat produk makanan yang kekinian namun memiliki cita rasa yang dituangkan sangat khas, sehingga tidak hanya cocok untuk menjadi cemilan tetapi juga cocok menjadi lauk untuk santapan sajian makanan yang praktis. Visi kami menciptakan suatu jajanan yang unik dan menarik. Misi kami yaitu memberikan pelayanan yang praktis dan mudah bagi pelanggan. Yang kedua, memberikan keutamaan kenyamanan saat melakukan pemesanan. Dan yang ketiga, menciptakan cita rasa yang terbaik dan dengan porsi yang terjangkau. Merek yang akan kami kembangkan yaitu dimsum berkah. Untuk poin ke-14, model negosiasi yang akan kami jalankan yaitu model menang-menang, di mana model menang-menang di sini, jika posisi kita sedang turun, maka kita akan sama-sama tidak dirugikan, dan begitu pun sebaliknya, sehingga usaha yang akan kita jalankan ini akan terus berjalan dengan baik dan juga optimal, serta kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan, sehingga kerjasama akan tetap berjalan dengan baik dan adanya saling menghargai satu sama lain. Untuk poin ke-15 yaitu aspek yang akan kami lakukan di sini ada 5 macam aspek. Yang pertama, aspek hukum, di mana aspek ini sangat penting sekali dalam suatu usaha, yaitu dengan aspek hukum ini kita memiliki suatu kelegalan atau usaha yang berlegalitas dan berlindung dalam hukum-hukum yang berlaku. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Di sini berhubungan dengan lingkungan di mana tempat kita berada, yaitu atau toko kita berdiri. Yang ketiga, aspek pemasaran. Aspek pemasaran menjadi sangat penting untuk mendistribusikan dan mempromosikan produk kami yang akan dijalankan. Yang keempat, yaitu aspek teknis dan teknologi. Hal ini sama kaitannya dengan strategi yang dijalankan baik dalam perencanaan, pemasaran, produksi, pengawasan, dan juga akan terkontrol sehingga akan berjalan dengan baik. Poin yang selanjutnya yaitu aspek manajemen, yaitu menyangkut pada pembangunan dan pengembangan operasional perusahaan. Dalam aspek ini memiliki cakupan yang sangat dan lebih luas, yaitu mulai dari manajemen sumber daya manusianya sampai dengan manajemen finansialnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rina Adila. Saya di sini akan mempresentasikan ide usaha kelompok kami. Saya di sini akan menjawab nomor 16 sampai nomor 20.
Nomor 16 mengenai pelayanan prima, yaitu pelayanan prima yang akan kami tawarkan. 1. Penampilan. Penampilan sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan prima kepada para pelanggan, yaitu penampilan pada karyawan, penampilan pada produk yang ditawarkan, ataupun penampilan pada tempat jualan. 2. Kesopanan dan keramahan. Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan harus bersikap sopan santun, sabar, dan tidak egois. 3. Kesediaan melayani. Pegawai harus profesional atau harus benar-benar dalam melayani pelanggannya. 4. Pengetahuan dan keahlian. Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidangnya. 5. Tepat waktu dan janji. Dalam pelayanan, maka pegawai dalam melakukan tugasnya jika membuat janji dengan pelanggan harus diperhitungkan lebih dulu agar dapat menepatinya. 6. Biaya. Dalam pelayanan, maka diperlukan penentuan pembiayaan yang wajar. Misalnya, biaya pengiriman paket yang harus sesuai dengan struk pada resi. Nomor 17, mengenai pemasaran, yaitu pemasaran yang akan kami lakukan salah satunya melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, toko-toko online, ataupun dengan menulis blog di situs-situs komunitas secara menarik. Melakukan pemasaran lewat sosial media menurut kami adalah salah satu keuntungan yang besar, karena kami dapat menjangkau seluruh masyarakat dan cara ini merupakan strategi marketing yang paling murah dan efektif. Dan juga kami akan melakukan evaluasi terhadap bisnis karena ini merupakan salah satu strategi marketing yang perlu rutin kita lakukan. Tujuannya untuk mengamati arus bisnis, apakah bisnis kami meningkat atau bahkan menurun. Nomor 18, mengenai etika dan moral dalam bisnis. Etika dalam bisnis yang akan kami terapkan salah satunya kejujuran. Mengapa jujur? Karena jujur adalah salah satu nilai yang paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika kita sampai ketahuan untuk tidak jujur dalam melakukan bisnis, maka reputasi bisnis kita akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu diketahui untuk mengembalikan kepercayaan dibutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, berperilaku jujur kepada siapa saja, karena ini merupakan manfaat yang harus dibangun di dalam bisnis. Sedangkan moral itu harus tumbuh pada diri seseorang dengan pengetahuan ajaran agama yang dianut dan budaya yang dianutnya. Moral itu harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Untuk nomor 19, mengenai kelayakan usaha. Kelayakan usaha kami berdasarkan 5 aspek, yaitu aspek pertama, aspek pasar. Kami akan mengkaji aspek pasar untuk menghasilkan produk yang marketable atau produk yang sesuai dengan permintaan yang naik. 2. Aspek ekonomi dan budaya. Kami akan mengkaji bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat dan mempengaruhi kenaikan ekonomi masyarakat sekitar. Ketiga, aspek hukum, yaitu kami akan melakukan legalitas dan ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan perusahaan kami. Keempat, manajemen. Kami akan mengkaji tentang operasional pengembangan dan pembangunan dari sumber daya manusia sampai finansial perusahaan. Kelima, aspek keuangan. Kami akan mengkaji seberapa besar modal yang akan kami keluarkan untuk membangun usaha. Untuk nomor 20,
Mengenai pemilihan kami untuk bermitra, yaitu kami akan memilih pola mitra waralaba. Waralaba sendiri berarti suatu perjanjian yang mengikat dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa dengan memberi imbalan kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian tertentu. Kami sebagai pemberi waralaba akan memberikan arahan dan bimbingan kepada penerima waralaba, dan dalam proses kerjasama antara pemberi dan penerima waralaba, yaitu kami sebagai pemberi waralaba dapat memberikan arahan dengan arahan bisa berupa teknis usaha, cara membuat produk, bentuk pemasaran, dan cara menggunakan desain yang telah ditentukan. Ada pula keinginan kami untuk bermitra. Kami akan bermitra dengan para pengusaha mikro kecil, karena harus diakui bahwa usaha mikro kecil tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, baik dari segi permodalan, sumber daya manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, serta dari segi distribusi. Maka alternatif pemberdayaan pada usaha mikro kecil adalah melalui konsep mekanisme kerjasama, salah satunya waralaba. Sekian dari saya, terima kasih. My love, where are you?